pertama kali pakai tablet itu saya benci banget sama tablet. Mengapa? Hari ini kita akan menjawab pertanyaan kalian yang sudah kalian ajukan di Instagram. Jadi kemarin pas kita sudah mencapai 30.000 subscriber, saya membuat sebuah sesi Q&A di Instagram. Episode ini adalah episode spesial 30.000 subscriber. Spesial untuk kalian semua para umat gambar. Halo umat gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artopida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pemula dalam menggambar, lalu kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Lalu kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama dari kalian. Z15.art. Anime favorit dan karakter anime favorit. Oke, anime favorit itu saya sebenarnya ada banyak ya. Tapi kalau yang baru-baru ini saya senang banget adalah Shingeki no Kyojin. Kalian semua pasti udah tahu para umat gambar. Saya senang banget sama Shingeki no Kyojin. Mengapa? Ya karena ceritanya bagus menurut saya. Ceritanya sangat kompleks dan sebagai saya penggemar Game of Thrones, saya senang banget dengan cerita-cerita yang seperti itu, yang kompleks dan dibalut dengan action-action gitu. Jadi saya sangat menyukai Shingeki no Kyojin. Karakter anime favorit adalah Eren Jaeger tentu saja. Ini karakter favorit saya karena memang saya melihat development karakternya bagus ya. Jadi saya bisa merasakan kepedihan hatinya ketika dia berjuang menghancurkan Titan. Saya bisa mengerti setiap keputusannya, itu saya bisa paham. Karakter anime favorit ya Eren Jaeger. Pertanyaan berikutnya dari Izaok Anu. Pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaan berikutnya Kelvin_2268. Awal ngegambar itu dari mana? Hobi atau ada panutan yang menginspirasi? Saya belajar menggambar itu nggak dari kecil ya. Saya dari kecil itu nggak bisa menggambar. Jadi pada dasarnya saya belajar menggambar itu ketika lulus SMA. Jadi awalnya saya itu SMA kelas 1 itu saya justru belajarnya itu gitar. Saya itu belajar gitar dari awal. Terus 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA sampai akhirnya saya lulus SMA. Nah, di situ saya menemukan bahwa ternyata main musik itu duitnya susah. Saya sulit banget mendapatkan karir dari musik. Akhirnya saya melihat beberapa teman saya ada yang mereka mural gitu-gitu, beberapa ada yang freelance dan sebagainya. Terus saya mencoba. Apalagi waktu itu saya juga kebetulan jadi saya belajar di DKV dan saya melihat kayaknya gambar itu seru juga ya. Akhirnya saya di situ mulai belajar serius. Jadi sebenarnya menggambar itu awalnya karena kepaksa ya, karena saya di musik mentok, terus saya jadi menggambar. Jadi di sini saya mulai belajar mencintai menggambar setelah saya gagal di musik sebenarnya. Tapi sampai sekarang ternyata cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan dan ternyata cinta saya itu nggak salah. Apa bagian tubuh yang paling sulit untuk digambar saat Kak Artopida belajar menggambar? Nah, oke. Bagian tubuh yang paling sulit untuk digambar pada saat saya belajar menggambar adalah kaki. Kaki itu sulitnya luar biasa dulu pada saat saya awal-awal belajar gambar. Mengapa seperti itu? Karena di gambar itu ada sebuah prinsip yang namanya balance. Balance itu jadi ketika kita menggambar, kita harus menunjukkan karakter itu bisa terlihat seimbang. Seimbangnya itu dia terlihat berdiri itu berdiri kokoh gitu. Jadi posenya itu masuk akal lah intinya. Nah, di situ saya kesulitan sekali. Saya belajar terus-menerus sampai akhirnya saya bisa. Nah, terus kok bisa akhirnya bisa menguasai ya karena saya belajar terus, saya mengulang-ulang terus apa yang saya pelajari, saya ulang lagi, saya belajar lagi, saya menggambar lagi, melakukan kesalahan, saya review lagi, saya ulang lagi. Bedanya di kafe sama seni rupa di kuliahan apa Min? Dari komik_Zune. Rekomendasi yang mana buat yang mau jadi komikus? Sebenarnya menurut saya pribadi, kalian mau kuliah di kafe, mau kuliah seni rupa, dimanapun kalian, mau kuliah apapun, itu menurut saya sama aja ya. Kenapa begitu? Karena menurut saya yang perlu kalian pelajari di kuliah itu bukan melulu soal kemampuannya sih menurut saya, tapi kalian harus di situ menajamkan tanggung jawab kalian. Kalian di situ harus belajar juga bagaimana kalian ngedevelop karakter kalian, bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap deadline, kalian punya pergaulan yang positif. Kalau mau belajar, kalau mau jadi komikus, kalian menurut saya pribadi sekali lagi ini, kalian mau masuk di kafe atau seni rupa apapun terserah sama aja. Yang penting kalian selama kuliah itu bagaimana? Apakah kalian cukup disiplin? Apakah kalian cukup
berkarya? Apakah kalian cukup mengembangkan wawasan kalian? Kembali lagi, menurut saya pribadi, DKV ataupun seni rupa itu tidak masalah selama kalian memang benar-benar cinta dengan apa yang kalian lakukan. Harusnya kalian tetap berhasil. Karena saya itu kuliahnya DKV sebenarnya, walaupun drop out. Tapi kenyataannya saya bisa hidup dari gambar. Saya bisa bikin EO, saya bisa bikin studio, saya bisa bikin branding, company, dan lain sebagainya. Bang, gimana cara belajar anatomi dan coloring? Nah, untuk pertanyaan ini dari M. Aska Atar, nanti saya akan bikin videonya ya. Tapi nggak yang langsung sekarang, besok langsung saya bikinkan, tapi saya akan antrikan. Jadi saya punya antrian pertanyaan kalian, request video, saya udah save di situ. Udah mencoba bodo amat tapi masih aja minder dengan karya teman. Ini ngatasinya gimana ya, Kak? Mungkin kalian harus turunkan ekspektasi ya di sini. Kenapa kalian minder? Karena kalian merasa bahwa kalian itu sama dengan teman kalian. Kalian itu bahkan merasa mungkin kalian harusnya lebih unggul dari teman kalian. Jadi hilangkan perasaan seperti itu. Apapun itu yang kalian punya, kalian harus menerimanya. Kalau misalnya memang teman kalian lebih unggul, ya sudah, memang nggak apa-apa. Memang dia ternyata memang lebih unggul. Memang dia ternyata lebih punya banyak kemampuan. Jadi di situ ketika kalian mulai bisa menerima diri kalian mulai bisa bangun diri kalian sendiri, kalian mulai bisa develop kemampuan kalian. Jadi ketika kalian sudah bisa menerima diri kalian sendiri, seharusnya kalian akan jauh bisa lebih berkembang daripada kalian ketika kalian menolak diri kalian sendiri. Minder, gak percaya diri itu sebenarnya awalnya mulai dari ekspektasi. Ketika ekspektasi kita berlebihan dan ternyata ketika kita ngaca ternyata gak sesuai, akhirnya kita jadi minder. Sama kayak saya dulu pas zaman SMA, saya tuh merasa bahwa saya itu harusnya ganteng loh. Saya itu harusnya keren kayak orang bule gitu. Kayak Tom Cruise, idola saya dulu Tom Cruise. Tapi begitu saya ngaca pas zaman SMA ya, waduh, rambutnya keriting gitu, mukanya Melayu Vietnam, Myanmar gitu-gitu kan, campuran-campuran Indochina dan lain sebagainya gitu. Saya merasa bahwa aduh, kok saya ternyata nggak ganteng ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya minder dari situ. Saya ketika ketemu cewek saya jadi takut. Ngobrol sama cewek saya merasa bahwa nanti ini cewek bilang apa ya sama gue ya? Jangan-jangan dia jijik sama muka gitu. Tapi ketika saya mulai menerima, oke, saya memang jelek. Saya memang nggak punya kemampuan apa-apa. Dari situ saya mulai bisa menerima. Saya terima apapun yang terjadi, saya akan terima. Dari situ saya mulai belajar. Akhirnya saya mulai mengembangkan diri. Seperti itu. Jadi untuk mengatasi minder, udah percaya diri aja, terima diri kalian apa adanya. Kalau emang jelek ya sudah, terima aja kejelekan kalian. Dari situ kalian bangun diri kalian. Mafifa BDR gitu. Dulu abang belajar gambar berapa lama? Belajar gambar sih saya sebenarnya kalau suka menggambar itu saya dari kelas 1 SMA itu saya udah suka. Tapi masalahnya suka sama bisa itu beda ya. Jadi suka itu saya memang senang coret-coret, buku tuh saya coret-coret, emang udah seneng gitu. Tapi gambar apa? Saya nggak tahu gambar apa itu, coret-coret nggak jelas aja, bulat-bulat. Dan kebetulan zaman SMA itu saya tuh memang orang itu mudah disuruh-suruh ya sama guru. Jadi seringnya itu saya disuruh-suruh sama guru bikin mading, bikin jadwal-jadwal, menghias ini itu. Karena saya orangnya emang gampang disuruh. Jadi ketika ada sesuatu yang hubungannya sama menghias-hias, menggambar-gambar gitu, walaupun gambar saya jelek, saya itu mau-mau aja disuruh. Karena waktu itu ya, karena saya merasa bahwa ketika saya selesai sekolah, saya pulang mau ngapain gitu, mendingan di sekolah melakukan sesuatu gitu. Akhirnya ya lumayan produktif kayak gitu. Tapi menurut saya ya lumayan berguna sekarang. Saya jadi nggak malesan, nggak mageran orangnya. Jadi ketika ada sesuatu saya kayak pengen melakukan sesuatu lagi, lebih lagi dari biasanya. Jadi kalau suka menggambar saya dari SMA memang suka. Tapi mulai belajar gambar dari kapan dan berapa lama? Sebenarnya saya dari ketika lulus SMA itu saya baru mulai belajar serius menggambar. Di situ ketika saya menemui pertentangan batin, akankah saya meneruskan karir musik, saya pengen menajamkan musik atau gambar, itu mulai bingung. Tapi saya memutuskan untuk dua-duanya, musik maju, gambar belajar, seperti itu. Terus gambar berapa lama? 2001 itu saya kerja jadi tukang cat, jadi ngecat di Gramedia waktu itu kalau nggak salah ya, 2001. Jadi saya belajar gambar sambil kuliah, soalnya saya waktu itu masuk DKV, ambil diploma. Abang belajar menggambar dari mana? Saya belajar menggambar dari kakak awalnya. Jadi saya punya kakak itu, dia itu senang banget menggambar-gambar komik Amerika gitu. Jadi waktu itu saya ngontrak bareng kakak saya, jadi saya belajar dari dia. Saya nanya-nanya soal anatomi, soal filsafat. Itu awal ya, awal banget yang membangun kemampuan saya itu dari situ. Saya belajar sama kakak saya sendiri. Apakah kakak saya gambarnya bagus? Lumayan lah untuk seukuran itu. Bahkan menurut saya ya, kakak saya itu
perkembangan skillnya itu jauh daripada saya gitu. Dia untuk ukuran anak SMA itu udah jago banget, tapi saya sendiri untuk anak SMA termasuk jelek banget gambar saya. Maulana _s.irana, kakak ini belajar menggambar berapa lama? Kalau belajar menggambar itu jangan diukur seperti itu ya sebenarnya menurut saya. Kalian gambar-gambar aja, kalian having fun aja sama gambar kalian, jangan ukur, oh saya kalau mau belajar berapa lama habis itu saya mau kerja gitu, jangan kayak gitu. Gambar itu memang ada waktunya ketika kita itu ngalir aja gitu, yang penting kita seneng gitu, kita gambar aja dulu gitu. Bangun kenikmatan menggambar itu kita bangun dulu, kalian senang dulu menggambar. Nah kalau memang ada duitnya ya sudah lanjutkan, kalau memang gak ada duitnya ya tinggalkan, simple aja, nggak usah rumit-rumit ya. G3 Eforest Z, kira-kira berapa lama bang latihan gambar agar bisa sekelas profesional? Nah ini sama seperti tadi jawabannya ya, jangan mikirin waktu lah, kalian udah fokus aja bikin gambar yang bagus. Kalau memang nanti waktunya kalian itu dapat duit, pasti akan dapat. Makin kalian dicari, duit itu malah makin gak dapat. Udah kalian nikmati gambar kalian fokus untuk mengembangkan diri kalian fokus mengembangkan kemampuan aja. Gak usah pikirin duit dulu di awal. Bablas aja, gambar sebagus mungkin, sekeren mungkin, pamerkan ke orang, publish di Instagram. Oke, Muhammad Rizky _AR, biar gak mager gambar gimana ya bang? Biar gak mager gambar, sebenarnya saya udah bikin beberapa video ya soal tentang mood gitu-gitu, saya juga udah ada. Tapi untuk gak mager gambar ya mau gak mau karena harus punya mimpi besar sih. Kalau kalian pengen gak mager itu otomatis kalian harus punya mimpi yang kalian itu harus mau diperbudak sama mimpi kalian. Kalian harus punya mimpi yang sangat kuat banget sampai kalian itu bangun tidur itu bisa bikin kalian itu semangat. Kalau kalian misalnya memang sampai bangun tidur itu males-malesan, gak ngerti harus ngapain gitu, saran saya adalah coba cari mimpi yang bikin kalian itu bergetar. Hati kalian tuh kayak pengen, wah iya nih, ini dia yang saya mau lakukan gitu. Karena harus excited sama mimpi kalian sendiri. Bangun mimpi kalian. Terus kedua, mungkin kalian bisa coba bergaulnya sama sesama yang punya mimpi besar juga. Jadi semangatnya menular. Karena semangat itu juga nular ya. Mager itu juga gara-gara kalian salah gaul juga seringnya. Salah gaul, salah nonton YouTube, channelnya kalian pengen gambar tapi channelnya nonton tentang Mobile Legend gitu ya. Otomatis kalian malas gambar, pengennya main Mobile Legend gitu. Sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan sebelum open commission kak? Thank you sebelumnya. Simple, sebelum open commission kalian harus punya portfolio yang banyak. Portfolio yang bagus dan banyak. Ingat, sebelum mulai komisi kalian harus punya portfolio yang bagus dan banyak. Sebagai apa? Itu sebagai legitimasi bahwa kalian itu memang tanggung jawab, kalian punya kemampuan dan kalian pasti akan bisa mampu menyelesaikan setiap komisian yang akan diberikan sama calon pengkomisioner kalian gitu. Jadi jangan portfolio nanti aja. Pokoknya kalau portfolio bikin sambil bikin komisian, nggak gitu caranya. Caranya adalah dengan cara kalian gambar dulu, nanti orang suka dengan karya kalian, baru dia akan nanya, kak atau bang ini gambarnya harganya berapa gitu. Tapi daripada sebelum itu, sambil kalian mungkin setiap minggu sekali coba bikin satu karya yang bagus banget ya, atau setiap sebulan sekali lah minimum satu. Publish karya yang bagus di Instagram. Lalu kalian sesekali tulis, kalau minat komisian sama saya silahkan hubungi sini gitu ya. Perbanyak karya dulu. Tobias.avandi, nggak bikin kelas online. Nah ini saya juga bingung nih, menurut kalian kalau saya bikin kelas online kira-kira kalian pengen kelas apa nih? Coba tulis di komen bawah dong, saya pengen tahu kalian tuh pengennya gimana sih. Karage 4646, zoom in dan zoom out pas lagi gambar digital itu kayak pas lagi nge-line art, apa boleh dibiasakan? Zoom in zoom out pas lagi gambar digital boleh, selama jangan over zoom. Over zoom nanti kalian jadinya jadi terlalu over detail, itu gak bagus. Dari My Surya Widdiana, cara foto biar gak ada silau tuh cahayanya harus dari sebelah mana aja bang? Nah ini memang kalau kalian menggambar pakai pensil, kesulitannya menggunakan pensil yang 2B ke bawah, 2B, HHB gitu memang mengkilat karakternya. Jadi saran saya adalah kalau kalian mau menggambar pensil itu coba pakai yang grafitnya lebih tinggi. Jadi yang kayak misalnya 4B gitu-gitu ya ke atas, atau kalau perlu pakai charcoal. Karena ketika di foto itu dia nggak akan memantulkan cahaya. Pensil memang sulit banget untuk ditentukan cahayanya. Saya dari ice_hack, cara membuat portfolio untuk desain karakter. Cara membuat portfolio ya untuk desain karakter ya bikin karakter sebanyak-banyaknya. Tapi kalian mungkin bisa akalin dengan kalian coba meredesain karakter. Coba kalian meredesain karakter yang udah ada dari film, dari game, kalian desain ulang, kalian publish di Instagram, pakai hashtag yang populer gitu. Siapa tahu ada perusahaan-perusahaan yang ngintip gitu. Kalau ada perusahaan besar atau ada director ngintip kan lumayan, ternyata ini desainnya bagus banget nih. Nah, asik dong dapat kerjaan.
Dari Muhammad GZ2, buat tips cara komunikasi formal dengan klien bang, biar closing apalagi yang dari luar negeri. Tapi kira-kira kalau komunikasi formal dengan klien sih, yang jelas kalau kalian mau komunikasi dengan klien dari luar negeri, ya jelas kan harus jago bahasa Inggris ya. Terus cara belajar bahasa Inggris yang benar bagaimana ya? Coba kalian nonton video YouTube bahasa Inggris tapi tanpa subtitle. Kalian coba mengerti bahasanya, kalian nonton film tanpa pakai subtitlenya bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Coba kayak gitu-gitu deh. Terus setiap hari coba kalian hafalkan, kalian kuasai satu vocabulary, satu kata kalian hafalkan. Setiap hari nambah satu deh paling enggak. Kalian baca buku bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi untuk kalian bisa nulis, kalian harus bisa baca. Untuk kalian bisa komunikasi, otomatis kalian bisa baca dan harus bisa nulis. Gitu, apalagi komunikasinya yang formal. Itu wajib banget, kalian harus ngerti, vocabulary-nya harus banyak. Tapi kalau misalnya memang gambarkan bagus banget, klien juga gak terlalu peduli tentang ini kalian, bahasa kalian bener atau enggak. Kalian masih bisa gunakan Google Translate, tenang aja. Taruh Google Translate, kalian ketik kata-katanya pakai bahasa Indonesia yang benar, copy paste, selesai. Dari Ferry Firmansyah 8, gimana cara agar pemula bisa sampai dilirik oleh perusahaan? Caranya adalah kalian tentukan perusahaannya dulu, kalian mau kemana. Kalian perhatikan mereka itu stylenya seperti apa, style perusahaannya. Lalu kalian buatlah portfolio karya-karya yang sesuai sama mereka. Yang perlu saya tekan adalah gini ya, jangan sampai kalian jatuh cinta sama perusahaannya ya. Kalian jatuh cintalah sama profesi kalian, karena perusahaan bisa tutup. Jadi kalau misalnya kalian udah capek-capek nentu bikin portfolio, terus ternyata perusahaan tutup bagaimana? Kalian fokus aja develop kemampuan kalian sampai maksimal dulu. Itu aja dulu. Yang penting kalian bersenang-senang dulu. Kalian bangun kemampuan sesuai sama yang kalian memang pengenin banget. Firafir, bagaimana caranya tahu bahwa karya sudah layak untuk industri? Caranya tahu adalah ya ketika kita sudah diterima di industri itu, ketika kita sudah kerja profesional, itu berarti kita sudah masuk ke industrinya kan. Tapi kalau misalnya kalian memang pengen masuk industri, saran saya adalah di awal fokus dulu, kembangin kemampuan dulu semaksimal mungkin kalian. Fokus dulu, kalian senang menggambar dulu, karena terlalu banyak yang saya sering lihat ya, menggambarnya aja jarang. Apalagi masuk industri itu kan sangat sulit sekali, karena tekanan di industri itu nggak cuma kalian harus menggambar tiap hari, tapi kalian harus banyak tekanan hal yang lain ya. Kalian harus mau direvisi, kalian harus disiplin dan lain sebagainya. Jadi untuk kalian pemula, fokus saja dulu, kalian kembangkan kemampuan kalian, kembangkan attitude yang positif dulu. Dari Zidan Akbar _E, Bang, jika suatu saat lu disuruh pilih antara jadi YouTuber apa pengajar di Keret, lu pilih mana? Kayaknya dua-duanya. Saya nggak bisa milih karena saya senang ngajar. Sebenarnya saya senang ngajar. Jadi dan saya senang YouTube. Saya tuh senang YouTube. Saya tuh senang nonton YouTube. Jadi gimana ya? Ya ini dua-duanya nggak bisa saya tinggalkan. Mendingan milih nasi atau sambal terasi gitu. Jadi waduh nggak bisa. Saya pengennya sambal terasi makan sama nasi, ditambah ikan asin, tongkol, goreng gitu. Wah enak banget itu. Apalagi panas ya. QU Iki, Bang, apa yang dirasain pas lagi belajar gambar awal-awal dan pakai alat apa saja pas awal-awal? Wah, kalau yang saya rasakan pas belajar gambar itu sebenarnya frustasi sih, karena waktu itu kondisinya adalah saya merantau di Bogor, saya nggak punya duit. Waktu itu saya merantau di Bogor karena saya gagal masuk UGM. Waktu itu saya daftar di UGM itu jurusan geografi dan saya gagal. Saya gagal ujiannya, terus saya diminta ke Bogor. Saya ditinggal sama kakak, terus waktu itu saya nggak ngerti harus ngapain, jadi saya ikut-ikutan kakak aja gambar gitu. Saya sambil belajar, saya nggak tahu harus kerja apa. Waktu itu kepikirannya saya pengen kerja di pabrik aja, karena anak lulus SMA mau ngapain sih, mau kerja apa? Saya nggak punya kemampuan apa, komputer saya nggak bisa. Bisanya cuma main gitar, main musik, nggak punya band, susah waktu itu. Alat sebenarnya susah, jadi pengalaman saya pas awal belajar menggambar ya lumayan cukup berat ya, frustasi. Saya kayak nggak ada pilihan lain gitulah rasanya. Ya sedikit-sedikit kepaksa lah, tapi waktu itu saya belajar mencintai lah. Terus pakai alat apa aja pas awal-awal? Pas awal-awal saya pakai pensil sama pakai spidol snowman itu. Dulu saya belajarnya pakai itu ya. Dari telur onta. Bang, apa guna menajamkan pensil sampai sangat panjang? Apakah berpengaruh? Oke, saya menajamkan pensil, pasti kalian sering lihat ya di video-video saya itu, pensil saya itu sangat panjang sekali. Itu alasannya apa? Itu banyak yang nanya. Alasannya karena saya malas ngeruncingin lagi sebenarnya. Awalnya tuh saya malas aja gitu karena malas ngeruncingin. Plus kedua, dengan pensilnya ini bukan pensil ya. Dengan pensilnya itu saya panjang, saya itu bisa milih tilt yang tepat. Jadi kertas itu saya bisa milih kemiringan yang enak. Apakah saya mau gini atau saya mau gini, itu ruang goresnya pensil itu jauh lebih besar.
gitu ya. Terus ketika saya menajamkannya juga lebih enak gitu ya. Dan ketika saya menggambar berkali-kali itu gak cepat habis. Kalau saya motongnya pendek deket di ujung itu kayak dikit-dikit ngeraut seperti itu. Jadi kebuang percuma waktu rasanya. Jadi itu ya alasannya. Buat kalian misteri mengapa pensil saya panjang sekali ujungnya, itu ya ini jawabannya. Dari Himiname is Gempa. Hai, my name is Gempa. Bang, berapa kisaran gaji dari menggambar sekarang? Waduh, ya beda-beda ya, beda industri. Cuma ya kalian dari situ bisa, dari menggambar itu sebenarnya sama aja ya kayak dunia yang lain. Jadi mungkin kalian bisa pakai patokannya UMR aja. Studio yang sehat seharusnya bisa ngegaji UMR sih seharusnya ya. Kalau studionya cukup sehat, orderannya cukup bagus gitu, harusnya UMR kuat lah rata-rata kayak gitu. Terus gimana kalau nggak digaji UMR? Ya nggak apa-apa, berarti memang mungkin studio itu lagi merintis ya. Kalian di situ kan nggak bekerja kan nggak cuma soal gaji ya, sebenarnya ada ilmu di situ. Kalian bisa dapat circle yang baik, yang positif. Tapi kalau misalnya gajinya udah kecil, lingkungannya toksik, pertemanan kalian toksik, ya udah mending cabut aja menurut saya ya. Tapi selama di situ kalian bisa bertumbuh, bisa berkembang, walaupun gajinya kecil. Kalau saya zaman dulu itu ya tetap aja di situ. Confusing.zip, gambar pakai grid itu akan membuat skill kita berkembang. Oke, jawabannya adalah akan berkembang, tapi di awal. Di awal itu pasti kalian akan berkembang. Tapi di level selanjutnya saya menyarankan untuk kalian mulai pelan-pelan meninggalkan grid. Ya, jadi kalian harus pelan-pelan meninggalkan alat bantu. Karena grid itu kayak alat bantu. Kayak kalian ketika naik sepeda, belajar naik sepeda kan ada rodanya ya. Ada rodanya ketiga dan keempatnya, jadi rodanya ada 4 gitu. Itu begitu kan udah mulai sering gambar, jam terbang mulai bertambah, ya gridnya nggak usah dipakai. Yota Hikari, Min, gue punya cita-cita jadi pemain orkestra, tapi aku punya hobi gambar. Bagaimana menurut Mimin? Ya nggak apa-apa. Kalau kalian punya cita-cita pemain orkestra tapi hobi gambar, ya jalanin dua-duanya aja, nggak masalah. Nanti kalian lihat aja mana yang paling menghasilkan, mana yang paling bisa bikin kalian hidup, mana yang punya karir yang jelas, yang punya masa depan, baru itu kalian seriusin. Karena bagaimanapun kita semua itu butuh hobi. Jadi kalau kalian memang udah menekuni gambar, kalau bisa kalian punya hobi yang lain. Jadi jangan udah kerjanya gambar, hobinya gambar, nanti kalian begitu kalian bosen di gambar, hobinya gambar. Jadi caranya capek, kalian akan exhausted, akan mudah stres, akhirnya kalian nggak akan berkembang. Jadi saya sarankan untuk, walaupun kalian itu nanti profesional di gambar, coba milikilah hobi. Jadi di sini jawabannya adalah ya nggak apa-apa kalian punya hobi gambar. Orkestra, siangnya main orkestra, pulangnya gambar gitu kan, bagus, enak. Kayak saya misalnya, saya hobinya apa? Main musik. Saya capek di gambar, saya main musik. Hobi saya juga misalnya main game. Ketika saya capek gambar, ya saya main game gitu. SWH Tanoyo, idealismeku gak laku di pasar om. Oke, kalau gak laku itu biasanya ada 2. 1, memang idealisme kamu itu gak ada pasarnya, jadi memang gak ada peminatnya. 2, kamu salah masarinya. Target market kamu masarinya itu salah. Kamu misalnya jualan tisu ke orang yang lagi nyari pisang gitu ya, dia nggak akan mau beli. Atau kalian mau jualan Lamborghini, kalian jualnya di misalnya di pasar beras gitu misalnya, ya nggak akan ada yang beli. Nah, kalau kalian mau jualan Lamborghini, ya kan udah ngerti Lamborghini itu yang orang-orang yang beli Lamborghini itu kira-kira nongkrongnya di mana, ya kan cari. Ketika kalian di situ ada beberapa orang yang memang senang Lamborghini, yang dia punya potensi untuk beli Lamborghini gitu, ketika kalian tunjukin Lamborghini, mereka suka, ya pasti akan beli. Berbeda kalau misalnya kalian jualan Lamborghini di pasar beras. Orang ke pasar beras nyarinya pengennya beras, lihat Lamborghini ya cuma keren-keren aja, dilus-elus, foto-foto gitu-gitu, tapi berkumpul tapi nggak ada yang beli, jadi percuma. Jadi suka sama beli itu belum tentu ya. Jadi di sini walaupun kalian itu belajar gambar, kalau kalian udah profesional, kalian juga harus belajar hal lain selain itu. Kayak misalnya belajar marketing, belajar bisnis, belajar finansial juga. _Akisekun. Nah, Kak, wajar gak sih kita iri sama pencapaian orang lain, tapi justru hal itu yang membuat semakin semangat ngejar? Ya wajar aja. Motif kita berkembang tiap orang tuh berbeda-beda. Ada motif berkembangnya karena pengen punya pacar, gitu-gitu ya. Ada yang motif berkembangnya karena sakit hati pernah diremehkan. Jadi sah-sah aja sih. Yang penting kita tetap maju, kita tetap bikin progres, kita belajar dari kesalahan dan maju terus, tetap semangat. Wi_Andin, sehat bang, mau nanya, sehat.
Pertama kali menggambar di pen tablet itu rasanya kesannya bagaimana? Nah, pertama kali pakai tablet itu saya benci banget sama tablet. Mengapa? Karena menurut saya kan belajar menggambar dari tradisional media ya. Saya merasa gambar pakai tablet itu curang. Karena menurut saya menggambar tablet itu harusnya pakai mouse lah, masa pakai pen, masa pakai kayak gini, curang dong gitu. Saya dulu merasanya kayak gitu. Tapi ternyata saya salah. Saya ternyata melihat bahwa ternyata masa depan tuh ya ini gitu. Jadi di sini kadang-kadang kalian harus bisa ini ya, bisa apa ya, jangan yang terlalu kaku. Kalau kalian punya prinsip itu, karena prinsip-prinsip yang kita ketahui sekarang tuh bisa aja besok nanti bisa berubah. Jadi kalian harus tetap upgrade, tetap harus melihat sekeliling, harus tetap waspada ya, tetap apa ya, tetap belajar terus, jangan berhenti. Jadi kalau misalnya kalian nanya, pertama kali belajar gambar pakai pen tablet itu rasanya bagaimana? Rasanya benci banget, rasanya risih, jijik. Karena apaan ini masa kayak gini gitu. Dulu saya tuh pakai mouse aja gambar-gambar. Tapi lama-lama ya karena mau nggak mau ya sudah, akhirnya jatuh cinta, kayak dijodohkan sebenarnya dulu tuh. Kuliah jurusan apa? Nah, saya kuliah jurusan DKV dulu ya, D1 dulu saya tuh. Terus nyoba kuliah S1 lagi ngelanjutin tapi ternyata drop out. Nggak patut dicontoh ya. Ini jangan. Kenapa drop out? Pertanyaannya misalnya. Karena nggak punya duit. Jadi pada dasarnya saya kuliah pakai biaya sendiri. Ada titik di mana saya itu lagi sulit. Motor saya udah jual. Dan udah ada uang untuk bayar ya sudah saya keluar. Kalau abang lebih suka gambar dengan style apa? Anim kah, realistik kah, kartunis? Saya suka semua style. Saya tuh seneng banget menggambar macam-macam. Makanya kalau kalian lihat karya saya di Instagram, di YouTube, itu kalian pasti akan lihat karya saya itu macam-macam, mulai dari komik Amerika sampai manga, sampai komik apapun itu saya tuh explore sana sini. Karena saya memang suka art itu, saya suka banget. Gambar itu saya nggak milih-milih, saya senang semuanya. Jadi memang rakus sih, tapi gimana lagi ya, memang passion saya di situ. Saya senang dengan keragaman art itu, saya senang banget ya. Tapi memang jatuh cinta pertama kali saya dengan menggambar itu memang sama ini sih, awalnya dulu komik Amerika dulu tuh. Komik Amerika tuh bukan jatuh cinta pertama ya, tapi apa ya? Mulai tahu soal gambar, mulai tahu soal gambar itu harusnya gimana dari komik Amerika. Tapi jatuh cintanya justru dari komik manga. Waktu itu saya jatuh cintanya itu gara-gara saya itu baca komik City Hunter. Wah, zaman SMA tuh. Zaman SMA saya tuh City Hunter tuh harus nyewa tuh, ada rental komik saya nyewa. Di situ saya itu bener-bener kayak melongo. Melongonya kenapa? Bukan karena ceritanya aneh-aneh ya, kalian pasti tahu yang baca City Hunter, tapi baru pertama kali saya bisa baca komik yang ceweknya itu cakep banget. Saya akhirnya bisa, istilahnya gini, saya tuh biasanya baca komik itu biasa aja, lihat desain karakter ceweknya ya, manga-manga gitu-gitu. Saya baca komik Amerika, baca tuh ceweknya mukanya biasa aja ya, biasa aja, oke gitu. Tapi begitu baca komik City Hunter, itu saya itu awal pertama kali saya kayak deg-degan gitu. Anjir, nih cewek bisa, orang ini bisa gambar cewek cakep banget, bisa kayak gini ya gitu. Di situ saya mulai penasaran tuh, saya kayak mulai, ini kok bisa sih gambar orang gambar kayak gini, ini luar biasa nih gitu. Nah, itu cinta pertama saya sebenarnya. Berikutnya, Eikido. Kalau misalnya seorang ilustrator terus lupa ingatan, kira-kira bakalan lupa sama cara menggambarkah? Waduh, ini pertanyaan sangat artistik ya. Saya nggak tahu sih sebenarnya. Tapi mungkin kayak ini ya, kayak siapa ya? Mungkin jadinya kayak samurai ya, kayak Batosai. Kayak Batosai, sang pembantai itu, sang pembunuh. Jadi pura-pura nggak jago, tapi tiba-tiba begitu saatnya kepepet, tiba-tiba set jadi jago. Mungkin jadi kayak gitu ya, jadi keren. Boleh juga tuh jadi ide komik kalian tuh, jadi ide cerita. Ilham Lel. Bang, gue rasanya udah males banget ngegambar. Pasti gak selesai, udah letih. Ada saran gak bang? Nah, ini saran untuk kalian nih. Kalau kalian capek gambar, jangan dipaksa ya. Karena nantinya jadinya kalian itu, kesan kalian terhadap menggambar itu bukan cinta, bukan excited, bukan excitement. Tapi kalian jadinya tuh benci sama gambar. Jadi saran saya, kalau kalian gambar dan capek dan gak berkembang, kalian stop dulu, kalian ngobrol, kalian nyantai dulu, muter-muter dulu, terus kalau udah cukup istirahatnya balik lagi gambar lagi gitu ya. Terus kalau misalnya masih mentok, mungkin kalian perlu nonton video-video saya dari awal, tonton lagi, siapa tahu menemukan sebuah jawaban di situ. F_Januari 05. Bang, kenapa hah itu hangat dan hu itu dingin? Nah, hah itu maksudnya gini ya, kalau kalian di tangan, kalian di hah gitu kan, ini panas, hangat. Kalau kalian di hu, itu cenderung dingin nih, gitu ya. Itu kenapa? Karena pada dasarnya ketika udara itu kayak oksigen, itu akan rasanya tuh dingin. Itu kenapa ketika kalian ke gunung itu rasanya dingin kan? Itu karena udara oksigennya itu padat di sana, oksigennya itu banyak, maka rasanya seger gitu.
Ya kira-kira karena gitu. Kenapa kita di udara yang panas itu rasanya sesak? Karena oksigennya jarang-jarang, jadinya panas. Aulis, apakah menggambar bisa masuk surga? pen_kin_, cara menghilangkan kejenuhan saat dihajar banyak project plus deadline mepet. Waduh, kalau kalian lagi banyak project dan deadline mepet terus kalian jenuh, wah bahaya. Kenapa gitu? Karena kalau kalian lagi dihajar banyak project dan deadline, ya kan udah nggak bisa tuh rasanya jenuh. Kalian nomor satu harus lakukan adalah selesaikan deadline itu. Gak ada waktu untuk jenuh-jenuhan, gak ada waktu untuk berhenti, gak ada waktu untuk jenuh-jenuhan, gak ada waktu untuk drama. Hajar, selesaikan saat itu juga. Setelah itu selesai baru kalian istirahat. Ya, ingat ya, kalau kalian lagi deadline mepet, jangan banyak A, B, C, D, E, F, G. Jangan kebanyakan alasan, jangan kebanyakan istirahat. Kewajiban kalian adalah menyelesaikan deadline itu. Kerjain deadline-nya secepat mungkin. Gak usah pedulikan jenuh-jenuhan. Pokoknya selesaikan deadline-nya secepat mungkin. Pernah ngerasa pengen berhenti? Kalau pernah, gimana caranya supaya balik lagi semangat menggambar? Pernah ngerasa pengen berhenti? Ya pernah. Pertanyaan dari saya _suka_gambar. Bang, motivasi kalau lagi mogok. Kalau masuk video emak gue bangga. Nah ini udah masuk nih. Awas kalau nggak disampaikan ke emak. Salam buat emak. Motivasi kalau saya lagi mogok gambar itu ya apa ya? Karena saya pada dasarnya udah terlatih untuk ketika saya down itu saya udah gambar aja gitu, nggak pakai mikir. Tapi motivasi saya sebenarnya satu, otomatis ya bertahan hidup. Kalau saya nggak gambar, saya nggak makan. Kedua, karena saya di rumah itu menolong beberapa anjing gitu, kucing juga. Pada dasarnya saya, motivasi saya mereka. Saya itu pengen membeli tanah nanti, uang dari YouTube ini, uang dari apapun itu saya tabung. Saya pengen beli tanah gede banget. Saya pengen bikin shelter atau rumah atau tempat untuk menolong binatang-binatang. Jadi di depannya mungkin ada rumah sakit gitu ya, rumah sakit hewan. Terus di belakang ada lapangan gede banget berhektar-hektar untuk nolong binatang. Jadi saya akan menolong banyak binatang di situ, anjing, kucing, binatang lain saya akan tolong. Saya pengennya seperti itu. Itu yang memotivasi saya. Saya pengen menghabiskan waktu tua saya untuk merawat binatang-binatang itu sih. Distrik_D67. Leher saya pegel baru gambar sekitar 3 jam. Kalau Anda pegelnya kalau udah berapa jam? Kalau saya lebih dari 3 jam juga pegel sebenarnya sih. Saya biasanya setiap 3 jam itu pasti berhenti. 3 jam, 4 jam itu pasti stop. Karena kalau enggak ya pegel, tangan pegel, leher pegel. Istirahat, butuh istirahat. Ahlan Hoseni, menggambar pakai Posca Fabric Pen itu nanti gambarnya bakal luntur gak? Kalau pengalaman saya pakai Posca, kemarin luntur sih. Jadi ketika dicoret terus dikorok-korok gitu luntur. Sayangnya luntur ya. Master Noob 4507. Bang, abang awalnya udah punya bakat gambar atau gak punya terus belajar gambar? Wah, kalau bakat sih saya nggak tahu punya atau enggak ya. Yang jelas awalnya itu saya memang nggak bisa menggambar. Saya senang menggambar iya, tapi saya nggak punya kemampuan apapun. Gambar saya jelek banget ya. Terus saya belajar menggambar dan saya termasuk orang yang nggak terlalu percaya bahwa kemampuan menggambar itu ada hubungannya sama bakat. Bakat menggambar itu ada, tapi untuk kalian jago menggambar itu nggak butuh bakat juga. Selama kalian itu gambar itu bisa dipelajari dan diajarkan, sama kayak main golf ya, atau nyetir mobil menurut saya ya. 29 Drew, suka main game kak? Kalau suka game apa? Saya suka main game. Sukanya game balapan sama tembak-tembakan. Bukan PUBG ya. Kalau PUBG suka sih sebenarnya, tapi kalah mulu jadinya kurang suka. Sukanya game yang misi gitu. Terus terakhir lagi suka Mobile Legends tapi kalah terus, jadinya ya lagi pause dulu. Belum pernah sampai mythic. Hilal_Hendra Mahendra. Saya pernah DM pertanyaan dah dijawab belum bang? Saya lupa karena yang nge-DM banyak ya. Mohon maaf kalau belum dijawab.